Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin syakartum lazidannakum wa la kafartum min adzabil syadid. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita hormati guru kita Akhina fillah Ustaz Haji Muqtadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Alhamdulillah kita hadir di Masjid Jami Nurul Islam dalam keadaan sehat walafiat. Berikan semangat untuk tetap bisa hadir di pagi hari dikala saudara-saudara kita masih tengah nyenyak terbaring di atas kasur. Kita alhamdulillah sudah ada di Masjid Jami'ul Islam dalam rangka menjalankan perintah sholat subuh dari 5 waktu sholat yang paling berat sholat subuh. Karena sholat subuh orang lagi enak-enak tidur. Tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sangat luar biasa. Jangankan sholat subuhnya, sholat sunnah 2 rakaatnya saja pahalanya lebih besar daripada seluruh alam dan isinya. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih tetap diberikan semangat untuk menjalankan perintah Allah ini. Atas nikmat ini mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita kembali ke materi awal tentang sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu orang lain. Tetapi momen hari-hari ini, bulan ini termasuk bulan terakhir di tahun ini dan kita sebentar lagi memasuki tahun baru Muharram, di bulan Muharram. Maka tadi sudah kita sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang bertakwa, hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah diperbuat. Untuk apa? Untuk kapan? Untuk hari esok. Kalau kita hanya mikirin apa yang kita lakukan untuk hari ini aja, itu benar. Tetapi yang lebih penting lagi untuk hari esok. Hari esok itu apa? Hari esok itu adalah hari datangnya kematian. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita persiapkan? Jadi bekal untuk hari esok
ya kita menghadap Allah, dihisab Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita ketika masuk alam kubur. Karena alam kubur itu cuma ada dua, nikmat atau siksa. Gak ada yang lain. Enggak nikmat ya siksa. Apakah sudah kita persiapkan itu? Kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk memperbaiki ke depan supaya kita lebih baik. Maka dari itu di bulan ini bagus yang kita lakukan adalah muhasabah, evaluasi diri. Bukankah saudara kita kemarin di Padang Arafah yang paling utama adalah muhasabah diri, mengevaluasi diri sampai di mana ketundukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan ini saya mengajak kepada diri saya dan kita semuanya, yuk kita muhasabah diri untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Salah satunya adalah yang akan datang itu pasti tiba. Di dalam Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap kelompok, setiap orang pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Tidak bisa dimunduri, tidak bisa juga dimajui. Sudah kata. Itu yang harus kita persiapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang menunggu baginda Nabi SAW datang ke rumah. Aisyah radhiyallahu anha, bunda kita tercinta, sedang duduk di belakang pintu. Kemudian diketuk Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Aisyah di dalam. Ketika baginda Nabi masuk rumah, Aisyah berdiri. Rasulullah menyatakan tetap duduk aja, situ aja. Ini pelajaran bagi kita. Tidak harus istri itu menyambut, memeluk. Ketika datang Rasulullah duduk aja. Setelah masuk Rasulullah, apa yang dilakukan baginda Nabi? Betapa mesranya Rasulullah SAW. Ini cermin bagi kita. Rasulullah SAW duduk, kemudian terbaring, membaringkan diri di pangkuan baginda Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apa yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu anha pegang kepalanya, mengusap kepalanya, mengusap rambutnya. Sambil mengusap rambut, dihitung uban baginda Nabi itu ada 19. Hitung 1, 2, 3. Begitu Aisyah menyaksikan ada uban di kepala baginda Nabi, jumlahnya 19 itu, baginda Aisyah menangis, meneteskan air mata, dan air mata itu jatuh di pipi baginda Nabi SAW. Apa yang ditangiskan Siti Aisyah? Uban sudah muncul. Ini pertanda bahwa baginda Nabi juga satu ketika, bahkan mungkin lebih cepat dari yang dibayangkan, akan meninggalkan Siti Aisyah dan para sahabat saat itu. Kemudian baginda Nabi ketika kena tetesan air mata terbang. Ada apa Aisyah?
wahai istriku tercinta. Kemudian Baginda Aisyah menyampaikan, wahai Rasulullah, saya membayangkan tentang kematian. Apa yang kamu bayangkan? Yang aku bayangkan adalah seseorang dan kita semuanya ketika keluar dari rumah dalam keadaan kita sudah meninggal, diusung ke kuburan. Betapa pedihnya anak-anaknya, istrinya. Wahai Aisyah, ketahuilah itu tidak seberapa. Tetapi yang paling ditakutkan oleh seorang yang sudah meninggal itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, ketakutan terhadap orang yang mengurus jenazah. Yang mengurus jenazah, orang kalau meninggal kan dilepas, ada cincin dilepas, kemudian bajunya dilepas, dan seluruh atribut-atribut lain yang menempel pada dirinya dilepas. Maka ruh menjerit, berteriak, wahai si tukang mandi, kata Rasulullah. Ruh itu menjerit, pelanlah, pelan, melepas baju, melepas cincin dan semua atribut yang ada di dalam tubuhku, pelan-pelan, karena aku baru merasakan sakit yang luar biasa. Ruh tercabut dari dalam tubuh, masih terluka, pelan. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ruh itu menyatakan kesakitan. Maka dari itu ngurus jenazah itu harus kita perlakukan dengan baik, pelan-pelan. Jangan kita pikir bahwa orang yang meninggal nggak berasa apa-apa, sakit. Nggak percaya, nanti kita buktikan sama-sama. Ayo kita buktikan nanti. Ingat nih, Rasulullah yang menyatakan, dipesankan kepada orang yang memandikan itu juga, kalau memandikan itu jangan gunakan air panas. Jangan pula gunakan air yang dingin, karena tubuhku ini sudah terluka. Itu yang disampaikan orang yang sudah meninggal. Maka dari itu pelan-pelan, termasuk ketika menggosok di sabun, pelan-pelan, sakit. Ini pelajaran kepada kita semuanya bahwa orang yang sudah meninggal itu harus kita perlakukan dengan lembut, penuh kasih sayang. Ketika dilepas bajunya, diganti dan sebagainya, dimandikan menggunakan air yang jangan dingin sekali, jangan panas, cukup enak gitu. Saya kira ini kita lengkapnya kita saksikan aja video berkaitan dengan itu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita semuanya bahwa ternyata yang menyakitkan ketika kita sudah meninggal itu ketika kita diurus dengan tidak baik oleh orang yang mengurus jenazah kita. Tutur Rasulullah. Tidak keluar suara. Aisyah kemudian menjawab, tidak. Kondisi yang paling menyusahkan atas diri Ma'id dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Rasulullah menjawab, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu. Aisyah kemudian menjawab lagi, tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri Ma'id dari saat dia dimasukkan dalam minyak lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah mereka mungkar dan nakir dalam kuburnya.
Rasulullah kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan, sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjadi kuat di mana suaranya dapat didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh? Tanya Aisyah radhiyallahu anha lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah radhiyallahu anha lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat, sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dimandikan dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan dia pun memanggil-manggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat, serta mengafani kepalanya karena ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, istri atau suami buat kali terakhir, karena tidak dapat melihat lagi sampai hari kiamat. Sebaik keluar dari rumah, lalu dia berpesan, demi Allah wahai jemaahku, aku telah meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya. Kesedihan ruh semakin mendalam saat jenazahnya diangkat oleh keranda dan dibawa dari rumah menuju kuburan. Dalam perjalanan itu, ruh melihat tubuhnya yang terbujur kaku, mengenakan kain kafan putih, dan diiringi oleh tangis serta doa dari keluarga dan kerabat. Ruh merasa sangat sedih karena dia tidak lagi bisa berada di sisi orang-orang yang dicintainya, tidak bisa lagi merasakan pelukan hangat dari anak-anaknya, atau mendengar suara lembut istrinya. Seiring dengan langkah-langkah menuju kuburan, ruh terus memanggil dan berpesan kepada jemaah yang mengiringi jenazahnya. Demi Allah, wahai kekasihku, wahai saudaraku, dan wahai anak-anakku, janganlah kalian diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku. Dan janganlah kalian lalai seperti aku telah lalai. Setiap langkah yang diambil semakin memperdalam kesedihan ruh, karena ia sadar bahwa perpisahan ini adalah untuk selamanya hingga hari kiamat. Sesudah jenazah diletakkan pada pengusung, sekali lagi diserunya kepada jemaah supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-anak dan sang saudara untuk kali terakhir. Setelah dibawa dan melangkah sebanyak 3 langkah dari rumah, ruh kembali berpesan, wahai kekasihku, wahai saudaraku, dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana dia memperdayakan aku, dan janganlah kamu lalai ketika ini sebagaimana dia melalaikan aku. Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang aku telah aku kumpulkan untuk warisku, dan sedikit pun mereka tidak mau menanggung kesalahan. Adapun di dunia Allah menghisap aku, padahal kamu merasa senang dengan keduniaan, dan mereka juga tidak mau mendoakan aku. Kisah dari Abi Qalabah. Ada satu riwayat dari Abi Qalabah mengenai mimpinya yang melihat kubur pecah. Lalu mayat-mayat itu keluar dan duduk di tepi kubur masing-masing. Bagaimanapun, tidak seorang pun ada tanda-tanda memperoleh nur di muka mereka. Dalam mimpi itu, Abi Qalabah melihat tetangganya juga dalam keadaan yang sama. Lalu dia bertanya kepada mayat tetangganya mengenai ketiadaan nur itu. Maka mayat itu menjawab, sesungguhnya bagi mereka yang memperoleh nur adalah karena petunjuk dari anak-anak dan teman-teman. Sebaliknya, aku mempunyai anak-anak yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan aku. Setelah mendengar jawaban mayat itu, Abi Qalabah pun terjaga. Pada malam itu juga, dia memanggil anak-anak tetangganya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai mereka.
Mendengar keadaan itu, anak tetangga itu berjanji di hadapan Nabi Allah akan berdoa dan bersedekah untuk bapaknya. Seterusnya, tidak lama setelah itu, Abi Talha sekali lagi bermimpi melihat tetangganya. Bagaimanapun kali ini tetangganya sudah ada nur di mukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari. Pengajaran dan nasihat baginda Rasulullah SAW berkata, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan, dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut. Setelah itu, datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut, dan kemudian mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada, dan kemudian mereka keluar. Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong, dan itulah yang dikatakan saat nazar orang itu. Sambung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, kalau orang yang nazar itu orang yang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan, sehingga orang yang nazar itu dapat melihat kedudukan di surga. Apabila orang yang beriman itu melihat surga, maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilingnya. Ini adalah karena sangat rindunya pada surga dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibril. Kalau orang yang nazar itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap di sebelah kiri. Maka orang yang nazar itu dapat melihat kedudukannya di neraka, dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilingnya. Ini adalah karena terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Jadi sebuah hadis bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya, maka datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut, maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata, tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini, karena orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai malaikat maut, cabutlah rohnya dari arah lain. Sungguh perjalanan roh dari tubuh hingga ke kubur adalah perjalanan yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Namun bagi mereka yang beriman, ada harapan dan cahaya yang menanti di akhir kelak. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu ingat untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Demikianlah sahabat umat muslim, perjalanan penuh kesakitan dan kesedihan yang dialami oleh ruh dari saat dimandikan hingga diantar ke liang lahat. Kisah ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya memperlakukan jenazah dengan penuh hormat dan kelembutan, serta pentingnya kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan senantiasa berusaha untuk menjadi hamba yang taat, selalu berbuat baik dan beribadah dengan ikhlas. Ingatlah, apa yang kita tanam di dunia ini akan kita tuai di akhirat kelak. Teruslah berdoa dan beramal untuk kebaikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah perkembangan lainnya di channel Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bapak yang sekalian, betapa penting kita untuk muhasabah diri dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa-sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk tetap konsisten beribadah kepadanya. Kita perbanyak
mulut kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Kita masuk ke materi lanjutan yang kemarin. Sedikit saya mengingatkan mayuti Rasul faqad ata'ah. Siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku Nabi paling dicintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, bahkan terhadap semua manusia di dunia. Kemarin kita sudah bertemu dengan bahasan-bahasan yang berkait dengan sunnah-sunnah ketika bertemu dengan orang lain. Ada 4 hal yang saya ingin mengingatkan kembali. Pertama, mengucap salam. Mari sudah saya sampaikan. Ayyul Islam khairun wa la tuqimu ta'am wa terus salam. Yang orang Islam yang terbaik adalah Rasulullah menjawab, apakah orang Islam yang baik? Rasulullah ditanya, kemudian dijawab, engkau senantiasa memberi makan dan selalu mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sudah kita sampaikan. Dan ketika kita mengucapkan salam, biasanya kita cukup dengan assalamualaikum. Ini boleh aja, enggak. Assalamualaikum nilainya 10. Assalamualaikum warahmatullahi nilainya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nilainya 30. Dan itu di dalam Al-Quran disebut menjadi hasanati falahu asyra amsalihah wa menjadi sayyi'ati falahu artinya bahwa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Maka kalau kita hanya mengucapkan assalamualaikum berarti 10 kali 10 100. Tapi kalau kita lengkapi tiga-tiganya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka menjadi 300. Ini ingin saya ulang, hak sesama muslim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim sittun, ada 6. Qila ma'hunna ya Rasulullah wala dala tahu wasallim alaih. Jika kamu bertemu dengan orang lain, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka wajibhu wa idza ansahaka wansahlahu wa idza wa hamidallah syammidhu wa idza maridu qawluhu wa idza mata atba'hu. Jadi kalau ketemu ucapkan salam, kalau ada undangan datang. Jadi jangan menganggap remeh, karena itu haknya saudara kita. Kalau diundang, undangan nikah, undangan sunatan, undangan akikah, diundang, datanglah kalau tidak ada halangan. Kemudian jika minta nasihat, maka kita beri nasihat. Jika bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ya kita mengucapkan yarhamukallah. Kalau wanita yarhamukallah. Kalau sakit dijenguk. Kalau boleh sama dokternya. Karena sekarang kan dokter kadang-kadang, Pak jangan dijenguk Pak, jangan masuk, nggak boleh masuk, nanti tambah parah. Dokter bilang seperti itu, ya kita ikuti. Jangan masuk juga, jangan kita jenguk. Makanya kita bagus tanya dulu, boleh dijenguk enggak? Kalau boleh ya silahkan. Kalau enggak boleh jangan memaksakan.
nanti tambah parah sakitnya, sakit jantung dijenguk tambah meninggal nantinya. Jadi harus kita perhatikan. Kalau meninggal maka iringi jenazah, kita razia, memberikan kesenangan kepada keluarga yang ditinggalkan, kemudian kita sholatkan, habis itu kita angkat, karena itu haknya orang yang meninggal. Ini sudah kita bahas. Bagaimana dengan kalau ada saudara kita yang bukan Islam, bukan Muslim, kebanyakan lagi ketemuan gitu atau telepon, assalamualaikum, kita tahu persis dia bukan Islam. Apakah kita jawab waalaikumsalam? Jangan, nggak boleh kita jawab waalaikumsalam, nggak boleh. Jadi cukup dengan waalaikum, cukup dijawab dengan waalaikum. Kemudian bagaimana kalau di dalam satu perkumpulan itu di RT misalnya ada Islam, ada yang bukan Islam, ya kita tetap ucapkan salam. Pokoknya asal ada Islamnya di situ kita tetap mengucapkan salam. Kalau ada di situ satu-satunya dia yang bukan Islam, maka kita tidak diperkenankan mengucapkan salam. Tidak diperkenankan mengucapkan salam. Bagaimana gantinya? Selamat pagi. Boleh kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita tidak diperkenankan. Maaf. Ada salam nasional. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Nggak usah ikut-ikut punya agama lain. Karena itu mengandung doa, nama budaya dan seterusnya. Maaf ya, tidak diperkenankan kita. Salam kita cukuplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan dari siapa ya? Larangan dari Allah, dari Rasulullah. Majelis ulama sudah menyatakan seperti itu. Adab mengucapkan salam di dalam Islam, memulai salam ketika berjumpa, ketemu ngomong salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan assalamualaikum. Jadi lama-lama enggak salam gitu. Jadi paling tidak assalamualaikum. Kemudian menyebarkan salam. Seorang muslim yang senantiasa menyebarkan salam niscaya akan dimasukkan ke dalam surga serta memperoleh keselamatan dunia akhirat. Rasul bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan, sambung silaturahim, sholatlah di malam hari ketika orang lain pada tidur, dan masuklah ke surga dengan selamat. Jadi ini resepnya supaya masuk surga, kata Nabi. Sebarkan salam kan enteng. Assalamualaikum. Ketemu, assalamualaikum. Jangan berat-beratlah, karena ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Mulut dipakai apa? Dipakai menebar salam. Karena Nabi yang nyuruh ngasih makan. Jadi ngasih makan nggak usah pilih-pilih juga. Ini Islam bukan ini. Tanya, apa Islam? Islam kasih makan kotakan. Jangan. Kalau masih makan semua orang, apalagi yang membutuhkan, tetangga kita yang membutuhkan, kasihlah makan. Kalau kita punya makanan, beri makan. Orang Islam yang bagus tadi sudah kita bahas ya, karena yang memberi makan dan selalu menebar salam. Sambung silaturahim, jangan malah diputus. Berapa tahun lebaran, tahun depan masih juga begitu. Tahun yang kemarin masih juga. Jadi pokoknya aku nggak maafin dia. Putus silaturahim, nggak boleh. Karena silaturahim yang kita lakukan ini akan menghantarkan kita masuk surga. Kemudian sholat malam. Sholat malam memang berat. Tapi kalau sudah terbiasa,
Ibu-ibu ya, kalau sudah terbiasa bangun jam 2 jam 3 lah, jam 3 atau setengah 4 lah. Mandi ya, kalau nggak sakit air biasa itu nggak apa-apa, air air dingin gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau sakit pakai air hangat, nggak apa-apa, pakai air hangat. Ustaz ini kalau saya wudhu pakai air dingin rasanya nggak enak badan, ya udah air hangat nggak apa-apa. Sakit gitu ya. Nah ini tidak diperkenankan kita mengucap salam kepada yang bukan Islam, meski dengan alasan untuk menghargai, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi tidak usah kita ucapkan salam kepada orang lain. Ya gimana solusinya? Selamat pagi. Jadi paginya yang selamat lah. Salam nasional ya. Ketika meninggalkan majelis, ya, datang ke suatu majelis ya, assalamualaikum. Lagi rapat, ya, datang assalamualaikum. Jangan diem aja, masuk duduk. Begitupun kalau meninggalkan, pulang duluan assalamualaikum. Intinya tebarkan salam. Tidak mengucap salam ketika di kamar mandi lagi buang hajat. Buang hajat serius begitu, assalamualaikum dari luar, waalaikumsalam, ya nggak boleh. Nah ini kadang-kadang orang mengucapin salam, orangnya kadang-kadang di dalam kan lagi tidur gitu ya, lagi tidur diajarkan di dalam Islam boleh nggak kita datang assalamualaikum, boleh, tapi assalamualaikumnya nanti assalamualaikum pertama nggak nyaut, ya, dikerasin assalamualaikum, kencengin tambah. Di dalam Islam nggak boleh. Justru kalau lagi orang kayaknya pada tidur ini, jadi pelan aja, assalamualaikum. Disuruh pelan mana? Jangan malah dibalik. Orang nggak nyaut di dalam, kayaknya lagi tidur nih, malah dikencengin. Assalamualaikum. Orang yang tidur kaget jantungan, ya bahaya. Makanya harus memperhatikan, melirikkan. Nah ini yang keenam, ketika mengucap salam saat orang lagi tidur, ini Rasulullah mengajarkan harus lirik, pelan. Mengucap salam sebanyak 3 kali, 3 kali salam, 3 kali. Kadang-kadang maaf ya, kita salamnya itu sampai 7 kali, 8 kali. Enggak dibuka-buka pintu, ya tetap aja assalamualaikum. 3 kali aja udah. Habis itu gimana Ustaz? Ya udah, tinggal aja. Nanti kalau kita perlu datang lagi. Jangan dipaksain, jangan dipaksa harus dibuka, apalagi digedor tuh. Buk, kaget tidak. Lagi tidur, baru mau masuk tidur, buk, kaget, meninggal kan. Nah, jantungan, ya orang jantungan itu hati-hati, nggak bisa ya, Pak Rahman jantungnya lagi masalah, hati-hati, jangan suka kaget-kaget ya. Senyum, ini saya tambah sedikit aja, senyum itu beratnya apa sih? Senyum, ketemu orang lain, jadi ditutup mulutnya itu. Ya senyumlah, senyum pada siapa aja, senyum. Asal jangan sendirian aja gitu, jalan senyum. Kan banyak ya, maaf ya, di jalan di depan itu. Naik motor ini, senyum sendiri. Tapi kita jangan suudzon juga, bahwa ini senyum gila ini. Barangkali dia lagi teleponan, maaf ya. Sekarang telepon kan pakai headset nih. Masuk ke dalam sini ngobrol gitu, nanti ketawa, naik motor sampai ketawa, jangan suudzon itu, lagi teleponan dia, lagi telepon. Nah ini juga supaya jangan ada prasangka buruk ya tolonglah kalau teleponan itu jangan sampai naik motor sambil ketawa gitu, berhenti dulu lah, ngobrol yang baik. Saya juga termasuk yang nggak suka pakai headset itu, karena orang bisa berprasangka jelek ya.
ngobrol sendiri, menebar senyum, jadi bermuka manis. Jadi jangan cemberut aja jadi orang Islam itu, terus bermuka manis menyenangkan orang lain. Jadi jadilah kita sebagai orang yang terkenal, Pak itu gimana? Pak itu yang suka senyum. Nah kan enak. Tapi kalau yang cemberut melulu, karena apa? Karena senyumanmu di hadapan saudaramu sama muslim adalah sedekah. Sedekah itu nggak harus pakai duit. Duit ya sedekah subuh, itu bagus, tapi senyuman itu juga sedekah. Maka jangan kita malas-malas bersenyum. Mudah-mudahan yang kita paparkan hari ini sampai sedekah. Yang kedua nanti masuk ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperbanyak maksiat. Karena mati tadi sudah disampaikan, mati ya ketika dimandikan sakit itu sakit. Harus bagus, harus pelan-pelan memperlakukan. Kita ngira ini jenazah itu enggak. Udah mati nggak apa-apa, sor disiram gitu. Jangan pakai selang, apalagi pakai selang. Itu maaf ya, karena masih sering kita jumpai itu pakai selang. Selangnya yang gede pula gitu. Makanya harus disiram pakai gayung. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Airnya air yang hangat, jangan panas. Kesakitan. Jadi kesimpulannya orang yang meninggal itu masih merasakan sakit. Apalagi baru dicabut ruh. Ruh baru dicabut itu luar biasa. Kalau kita misalnya terputus ujung jari, sakit kan? Ruh itu kira-kira sakitnya begitu. Pas diputus ini jeret, sakit. Sakitnya bagian sini. Ya ini bayangin kalau semua gitu, seluruh tubuh sakitnya luar biasa. Maka dari itu kita nggak usah takut sama itu, tapi kita mempersiapkan diri karena itu datang sendiri. Nggak usah kita tolak, nggak usah kita panggil, datang sendiri. Kematian itu pasti akan datang. Maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Caranya adalah perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat, taubatan nasuha. Sama Allah paling gampang. Sama manusia ketemu ya salaman, Pak minta maaf, ketemu minta maaf. Ya nggak apa-apa, syukuri dosa-dosa kita. Saya kira itu dulu. Ya, terima kasih, mohon maaf. Selamat kita bermuhasabah diri di akhir tahun ini. Kita akan memasuki tahun baru, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya benar ya. Mohon ya karim, mohon ya rahim, ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, wa bi kalimatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, wa bi syafatil Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.